Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Danis Nugraha Ramadan. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ojan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, sejarah akuntansi dunia. Yang kedua, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Dan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Pertanyaan pertama yaitu sejarah akuntansi di dunia. Penemu pertama teori akuntansi di dunia. Menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana di kala itu ada seseorang matematikawan bernama Luca Paciolo yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Munculnya teori accounting atau akuntansi di abad ke-19, Amerika Serikat mempatenkan teori Anglo-Saxon II menjadi teori yang lebih komprehensif, yang disebut dengan istilah teori accounting, dan ini yang dianggap cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Teori ini mulai berkembang pesat di awal abad 20, yang mana di kala itu Amerika Serikat sudah mengenal komputer, yang membuat pengaplikasian akuntansi menjadi lebih mudah. Tak hanya itu, penambahan teori di dalam pembukuan tersebut juga semakin diperkuat. Maka dari itu, saat ini bisa ditemukan teori akuntansi sebagai disiplin ilmu pengelolaan keuangan yang kompleks dan seakan final, karena segala bentuk pengelolaan finansial dari yang tradisional hingga kontemporer ada di sana. Lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali di abad 1642, yang mana di kala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan, termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri yang memang menjajakan barang dagangannya di Indonesia. Negara yang dianggap pertama kali mengenal konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Spanyol. Menurut kabarnya, negara-negara ini mendapatkan pengetahuan tersebut dari Romawi di abad sebelumnya. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejak saat itu, teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Bahkan pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkan kepada mahasiswa yang mana di kala itu masih satu universitas yang mampu mengampu, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Sekalipun demikian, dalam perkembangannya, mulai banyak universitas lain yang juga mengampu disiplin ilmu akuntansi, baik kampus negeri maupun yang masih berstatus perguruan tinggi swasta. Lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi. Yang pertama yaitu akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan bertugas untuk membuat laporan keuangan di perusahaan. Tugas ini dapat kamu terima dapat beberapa jenis profesi seperti akuntan publik, asisten akuntan, akuntan manajer, dan sejenisnya. Meskipun deskripsi kerja akan berbeda-beda tergantung jabatan, tetapi secara umum kamu akan mengerjakan hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Akuntan adalah prospek kerja jurusan akuntansi yang paling utama dan umumnya terbuka untuk fresh graduate. Yang kedua yaitu internal auditor. Internal auditor diperlukan untuk memastikan laporan keuangan sebuah perusahaan bersih dan bebas penyimpangan. Tugas utama dari internal auditor adalah memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan serta mengidentifikasi ketidaksesuaian antara data dan bukti. Jika kamu memilih untuk menjadi internal auditor, kejujuran adalah suatu hal yang harus kamu miliki. Yang ketiga yaitu perencana keuangan. Untuk dapat menjadi seorang financial planner atau perencana keuangan, kamu harus mengambil sertifikasi khusus yaitu Certificate Financial Planner atau C5P. Sertifikasi tersebut akan mempersiapkan kamu untuk menjadi perencana keuangan mulai dari paling dasar
hingga penghasilan tambahan dari properti. Prospek ini semakin memiliki peluang karena seiring dengan berkembangnya perekonomian, mulai banyak orang sadar akan pentingnya perencana keuangan. Yang keempat yaitu penganalisa keuangan. Prospek kerja jurusan akuntansi yang selanjutnya adalah penganalisa keuangan. Biasanya penganalisa keuangan diperkerjakan oleh badan maupun perorangan untuk mempertimbangkan suatu pengambilan keputusan atas suatu kebijakan. Sama seperti untuk menjadi perencana keuangan, penganalisa keuangan juga membutuhkan sertifikasi khusus yang harus kamu dapatkan, yaitu Certificate Financial Analysis, yaitu CFI. Hanya saja kamu tidak dapat secara langsung untuk menjadi analisis keuangan, karena salah satu syarat menjadi CFA adalah pengalaman kerja minimal 4 tahun di bidang keuangan. Yang kelima yaitu pegawai lembaga keuangan pemerintah. Pemerintah Indonesia memiliki berbagai lembaga keuangan seperti Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kamu dapat memasukkan lamaran apabila lowongannya dibuka. Hanya saja persaingannya akan sangat ketat. Bekerja di sebuah perusahaan pemerintah mungkin dapat menjadi suatu kebanggaan. Gaji yang ditawarkan untuk staf di kedua lembaga di atas akan jauh di atas rata-rata akuntan lainnya. Selain itu, posisi pegawai negeri sipil juga banyak tersedia untuk lulusan akuntansi. Yang keenam yaitu wirausahawan. Pengetahuanmu mengenai keuangan akan membuatmu menjadi lebih teliti, jeli dan perhitungan terhadap peluang usaha. Oleh sebab itu, saat kamu memiliki peluang untuk memulai sebuah bisnis, kamu dapat menjadikannya semua yang kamu dapat menjadi bekal. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Secara garis besar ada dua pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Keduanya dibedakan dari hubungannya dengan perusahaan. Yang pertama dari pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan manajemen perusahaan. Pemakai dari pihak internal disebut internal user. Pihak internal meliputi pemilik perusahaan, jajaran manajer, hingga karyawan perusahaan. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya, apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak. Laporan akuntansi dapat membantu pemilik memahami posisi keuangan, kondisi investasi, membandingkan rekening dengan periode sebelumnya, dan melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang serta hasil yang mungkin dicapai. Yang kedua, manajemen. Manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan, sehingga mereka bergantung kepada informasi akuntansi dalam menjalankan tugas. Contohnya untuk menentukan harga produk, manajer bidang produksi memerlukan informasi dari akuntan yang berkaitan dengan perhitungan biaya produksi. Yang ketiga yaitu karyawan. Karyawan perusahaan juga perlu tahu informasi akuntansi. Mereka dapat menggunakannya sebagai bahan dalam mendiskusikan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, hingga kepentingan karyawan lain. Yang selanjutnya yaitu dari pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak-pihak dari luar perusahaan tapi memiliki hubungan dengan perusahaan, baik secara rekan kerja maupun pemilik saham. Pihak eksternal meliputi kreditor, pemerintah, investor, dan masyarakat. Yang pertama yaitu dari kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan. Seperti bank, kreditor perlu tahu informasi keuangan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Yang kedua yaitu pemerintah. Perusahaan tentu memiliki pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Karena itu, pemerintah sebagai pemungut pajak menggunakan informasi akuntansi untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu investor. Investor adalah pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk menanamkannya ke perusahaan. Oleh karenanya, investor menggunakan informasi keuangan perusahaan untuk melihat kemampuan dari prospek perusahaan di masa depan. Akuntansi juga memungkinkan investor untuk mengetahui keamanan investasi. Yang keempat yaitu masyarakat. Golongan masyarakat termasuk ke dalam konsumen dan mereka yang akan menjadi karyawan perusahaan.
Sebagai konsumen, masyarakat menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi hubungan dagang atau usaha yang akan datang. Selain itu, lewat informasi akuntansi, masyarakat juga dapat melihat kontribusi perusahaan dalam skala perekonomian nasional dan perkembangan kesejahteraan perusahaan. Hal itu dapat dijadikan pertimbangan dan melamar kerja. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu sebutkan dan jelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi penggolongan. Langkah pertama dalam tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perusahaan posisi keuangan perusahaan memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan, dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan pada tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga yaitu posting ke buku besar. Langkah selanjutnya ada sebagai contoh siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu memposting transaksi ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor dan nama akun, dan lain sebagainya. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar kas. Lalu hitunglah saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. Yang keempat yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. 5 yaitu penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Kemudian, Anda juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Contohnya penyusunan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan lain sebagainya. Yang keenam, neraca lajur. Penyusunan neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah Anda buat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Langkah selanjutnya dalam contoh siklus akuntansi pada perusahaan jasa yakni adalah menyusun laporan jasa keuangan. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Langkah selanjutnya dalam contoh siklus akuntansi pada perusahaan jasa yakni adalah menyusun laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo, setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. 8. Penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan,
Anda juga harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolakkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Yang kesembilan, jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. 10. Neraca akhir atau awal setelah penutupan. Tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode selanjutnya. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan jawaban yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.